Saudara-saudari, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian MSC Provinsi Indonesia edisi 15 Juli 2022. Saudara-saudariku yang terkasih, kita mungkin pernah mendengar pernyataan atau ungkapan demikian. Banyak orang itu beragama, tetapi hanya sedikit saja yang sungguh-sungguh beriman. Ungkapan atau pernyataan ini mungkin saja lahir atau muncul dari kenyataan bahwa kerap kali kata-kata yang menghakimi, yang memecah belah, yang mengkafirkan, yang menganggap bahwa diri dan kelompoknya adalah yang paling benar dan berhak masuk surga, justru keluar dari mulut orang-orang yang saleh, yang taat untuk menjalankan aturan-aturan atau hukum-hukum keagamaan, keluar dari orang-orang yang kerap menggunakan berbagai atribut-atribut keagamaan, keluar dari mulut orang yang dianggap punya pengetahuan, punya pemahaman keagamaan yang paling mumpuni, yang paling mendalam. Orang-orang yang dianggap tua, yang dianggap hidupnya saleh. Saudara-saudariku yang terkasih, kecenderungan sikap ini justru ditentang, diingatkan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Tuhan mengingatkan orang-orang Farisi yang sebenarnya punya pemahaman yang mendalam tentang hukum-hukum Tuhan, yang taat menjalankan hukum-hukum Tuhan, tetapi dalam kenyataan mereka melupakan hal yang paling mendasar dari hukum-hukum Tuhan itu, yakni belas kasih. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa yang dikehendaki oleh Allah adalah belas kasihan dan bukannya persembahan. Tuhan mengingatkan orang-orang Farisi bahwa nada dasar, spirit, roh, jiwa dari melaksanakan hukum Allah, hukum Taurat adalah belas kasihan sendiri. Tuhan Yesus menggunakan contoh kisah Daud yang ketika ia dan pengikutnya yang waktu itu dikejar-kejar oleh Raja Saul dan lapar, mereka masuk ke rumah Tuhan dan makan roti sajian yang sebenarnya hanya boleh dimakan oleh para imam. Belas kasihan, nilai-nilai kehidupan dan keselamatan menjadi jauh lebih penting daripada pelaksanaan hukum Taurat sendiri. Dalam kisah bangsa Israel, kerap kali ketika dalam menghadapi ketidaksetiaan bangsa Israel, Tuhan tetap sabar dan penuh belas kasih. Ia mengampuni mereka walaupun kerap bangsa Israel melupakan Tuhan dan tidak setia. Sebagaimana juga dalam bacaan pertama kisah Raja Hizkia sendiri, ketika ia bertobat dan mohon pengampunan dari Tuhan, Tuhan tetap berbelas kasih dan melupakan segala salah dan dosanya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini mengingatkan kita untuk membuang jauh-jauh atau bertobat dari sikap-sikap seperti orang-orang Farisi tadi. Sikap-sikap yang menganggap diri yang paling benar, yang paling sempurna, yang mudah menghakimi, mengkafirkan orang lain. Tuhan mengingatkan kita bahwa inti, spirit, nada dasar, jiwa dari melaksanakan hukum Tuhan adalah cinta kasih yang menghendaki keselamatan dan kebahagiaan orang lain sendiri. Kita sungguh-sungguh beriman kalau kita sungguh-sungguh menghendaki keselamatan dan kesejahteraan orang lain. Kita sungguh-sungguh beriman melaksanakan kehendak Allah, memahami kehendak Allah, kalau kita mau agar semua orang itu menjadi selamat dan membuang segala sikap dan kesombongan rohani. Dalam kehidupan menggereja,
Salah satu prinsip penting dalam melaksanakan hukum gereja, hukum Allah adalah keselamatan manusia, keselamatan jiwa-jiwa menjadi hukum yang tertinggi. Segala hukum, segala peraturan, dan kehendak Allah itu pertama-tama adalah keselamatan semua orang. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga dalam kehidupan beriman kita mampu untuk mengenal kehendak Allah, yakni keselamatan sesama, keselamatan kita semua. Kalau segala yang kita lakukan, yang kita perbuat adalah demi keselamatan semua orang, maka kita sungguh-sungguh adalah orang-orang yang beriman, yang tahu mengenal apa yang menjadi kehendak Allah sendiri. Tuhan memberkati kita semua. Amin.